Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan. Bukan Easter ya. Bukan cari telur ya. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok. Yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali. Sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu. Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah, kita melihat di sini nama Yesus Citu ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga, Saudara. Oh, dia datang jadi perantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas takhta memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Su di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan. Dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku. Tapi yang menarik. Ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God. Saudara saya mengikut dia. Who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation. Itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor, bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life, yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan, dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Bapa, kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Jiwa kami rindu akan hadirat-Mu. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menikmati Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Di dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Adilah dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan
jiwaku merindukanmu. Ya Allah, ya Allah, ya hidup jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Amin, amin. Ya Allah, ya hidupku bersyukur, ku bersyukur, Amin, kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, tiada aku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, kami bersyukur, kasih-Mu Tuhan, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, penolongku. Sungguh tiada yang seperti-Mu, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, tiada aku, tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, kepada sumber pengharapan kami, penolongku, Jesus, Jesus. Tiada yang seperti-Mu. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Amin, kepadamu,
menyertai kita dengan segala kebaikannya. Dia menyertai kita dengan segala anugerahnya yang terhebat.
anugerah-Mu terhebat bagi kami Tuhan. Jesus. Jesus, Jesus, hallelujah, Selamat hari Minggu Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program yang luar biasa hari ini. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, minta kemurahan Tuhan. Bapak, hari ini kami bersyukur kami berada di hari yang luar biasa. Kami percaya bahwa karena Tuhan hari ini kami melewati masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Dan kami boleh bersyukur bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kami akan sama-sama siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikutinya dari rumah atau dari mana saja mereka berada. Sehingga kami menangkap pesan yang buat kami lebih kuat, lebih hebat lagi dalam Tuhan. Dan hidup kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan, iman kami dikuatkan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bersama-sama. Kita berada di hari yang luar biasa ini. Kita tahu bahwa khususnya yang ada di NTT, kita barusan melewati masa yang sangat mengerikan, badai yang luar biasa. Tapi hari ini kita bersyukur bersama-sama. Kita sekalipun ada begitu banyak kerugian, bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, kita berdoa supaya Tuhan terus menguatkan kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan,
Saya juga mohon kerjasamanya tidak lama, Bapak Ibu bisa membagikan kembali link ibadah ini atau sementara yang live ini, saudara bagikan di media sosial saudara, Facebook saudara, supaya lebih banyak menjangkau orang dan lebih banyak orang lagi yang diberkati lewat tayangan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 di bawah tema yaitu kita semua butuh Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat yang berikutnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan memberikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat yang terakhir, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya ambil ayat ini sekalian kasih Tuhan, sebab ada banyak orang yang menganggap diri mereka itu bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah kita semua butuh Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, kita semua butuh Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, engkau butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat yang saya tidak masukkan di dalam PowerPoint saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam Yohanes, Alkitab mencatat waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dia sempat menyebut diri itu adalah air hidup, saudara, yang kasih Tuhan. Itu sebagai gambaran bahwa kita manusia, salah satu kebutuhan utama kita yang membuat kita bisa tetap hidup itu adalah air. Sehingga Yesus mengambil contoh, akulah air hidup, maksudnya bahwa demikianlah manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama ayat slide yang berikutnya. Saya kasih pertanyaan saudara, mengapa kita perlu Tuhan? Karena yang pertama adalah hanya Tuhanlah sumber kita. Ayatnya di Kejadian 2 ayat yang ke-7, ayat ini salah. Alkitab mencatat di situ bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dari awal mula Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah membuat kita itu untuk bergantung pada Dia, saudara. Kemudian ditegaskan kembali lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-45, Yesus mengatakan di situ bahwa Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, sehingga kita tidak bisa hidup terpisah dari pokok kita. Kalau kita terpisah dari pokok kita, maka Alkitab mencatat bahwa kita tidak bisa buat apa-apa. Karena itu saya kasih Tuhan, ketika manusia kurang bergantung sama Tuhan, maka yang terjadi adalah akan loyo, akan layu dan akan mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan pohon yang saudara punya di rumah atau di halaman saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa potong dia kemudian dalam waktu bisa 1-2 jam, 3 jam, bahkan sampai setengah hari, bahkan ada yang bisa bertahan 1 hari itu daunnya itu masih hijau, masih segar. Tetapi itu sudah terpisah dari pokoknya. Dan kemudian besoknya akan layu, besoknya dia akan mati, besoknya akan kering. Dan kemudian besoknya lagi kita buat kayu api, kita bakar ikan. Dan kita makan sama-sama. Jadi saya kasih Tuhan, itulah hidup kita manusia. Karena Tuhan sudah menciptakan kita untuk tidak bisa lepas dari Tuhan. Dari awalnya sudah ditakdirkan seperti itu, sudah ditentukan seperti itu. Maka kita tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kita kadang-kadang manusia memutuskan untuk hidup dari sumber yang bukan Tuhan. Salah satu contoh ketika orang mulai diberkati keuangan secara lebih lagi,
Maka biasanya mereka itu ketergantungan kepada Tuhan itu semakin berkurang. Nah, dan pada akhirnya mereka mulai merasa aman karena seperti orang kaya tadi, ada padamu banyak uang di rekening bank bermiliar-miliar, sekarang beristirahatlah, bersenang-senanglah, lupa Tuhan. Dan sering kasih Tuhan, ketika kita sedang berada di satu masa di mana pandemi ini, saya percaya ini sebuah pelajaran yang kita perlu tangkap di sini, bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan pandemi atau yang tertular atau terpapar virus dan kasih Tuhan, maka uang mereka menjadi tidak berguna lagi. Kenapa? Mau pakai apa itu uang? Padahal virus ini sering kasih Tuhan adalah virus yang kecil, tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tapi itu sudah membuktikan pada kita bahwa betapa lemahnya kita tanpa Tuhan. Amin. Nah, betapa lemahnya kita tanpa Tuhan. Kita tidak bisa memakai uang kita yang hari ini membuat kita aman, membuat kita itu merasa kuat, membuat kita itu merasa terjamin bertahun-tahun lamanya. Tuhan cuma kasih kita untuk menghadapi virus yang kecil saja. Kita sudah tidak berdaya menghadapinya. Kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, sering kasih Tuhan, dihadapkan dengan badai yang barusan lewat. Tapi menurut BMKG, ini sebetulnya bukan badai, belum badai saudara. Nah, itu baru bibit, namanya bibit siklon. Jadi belum terbentuk badainya, itu baru bibit badainya. Tapi sering kasih Tuhan mendatangkan kehancuran di mana-mana. Nah, itu membuktikan pada kita semua betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Itu baru bibitnya, belum badai yang sebenarnya. Jadi maksudnya bagi saya kasih Tuhan bahwa mari hari ini biarkan keadaan-keadaan kita hari ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa setiap kita itu butuh Tuhan karena Dialah sumber kita. Amin saudara. Nah, jangan pernah tergoda untuk hidup dari sumber lain, karena saudara akan kehilangan kekuatan saudara akan kehilangan kemampuan saudara, dan saudara kemudian akan jauh dari Tuhan dan kemudian akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, tentu neraka saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya kasih Tuhan, saya sempat susah untuk menghubungi keluarga di kampung di Rote, dan kemudian saya bisa kontak salah seorang saudara saya. Dia kemudian cerita bahwa waduh kakak, nama Tuhan itu terkenal di Rote jadinya. Kenapa? Karena ketika badai itu datang, orang sudah tidak bisa berdaya lagi. Rumah yang kita bangun mewah-mewah, dalam waktu tidak lama bibit Serojaya, nama Serojaya, cuma bibitnya saja rumah kita hancur. Rumah mewah kita hancur, mobil mewah kita hancur. Semua yang kita bangun, yang kita bangga-banggakan selama ini, dalam butuh waktu tidak lama hancur saudara. Jadi saya kasih Tuhan, sekali lagi jangan pernah memutuskan untuk hidup dari sumber yang lain dan berhenti untuk berharap sama Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Biarkan orang lain saja yang merasa diri kuat, merasa diri hebat tanpa Tuhan. Tapi saudara dan saya hari ini harus memutuskan bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Uang saya bukan jaminan, kedudukan saya bukan jaminan, kekuatan saya hari ini bukan jaminan. Kalau saya lepas dari Tuhan, maka kehancuran menanti saya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ada banyak orang yang ketika lepas dari Tuhan, dari sumber hidup mereka, dan sebetulnya mereka sudah dalam kehancuran, tapi masih membangga-banggakan diri. Beberapa saat yang lalu, saya pernah sampaikan bahwa ada banyak orang yang merasa sok ganteng ketika mereka selingkuhi istri mereka. Istri mereka di rumah mereka tidak tahu, tapi mereka di luar punya 01, 02, 03. Dan kemudian mereka merasa diri mereka ganteng. Mereka merasa diri mereka kuat. Kenapa? Bisa punya 02, 03, 04. Sebetulnya itu adalah pertanda sebuah kehancuran dalam hidupmu. Ada banyak orang yang ketika dihadapkan dengan masalah dan kemudian mereka tidak memutuskan untuk bergantung kepada Tuhan, maka mereka akan lari kepada sumber yang lain yang bisa membuat mereka itu tambah hancur. Kenapa orang minum mabuk, kenapa orang narkoba, kenapa orang korupsi, kenapa orang selingkuh? Itu pertanda bahwa karena mereka hidup tidak dari Tuhan.
mereka terpisah dari sumbernya. Sehingga mereka bisa mencari sumber yang lain yang mereka pikir itu bisa membuat mereka itu kuat. Tapi sebetulnya tidak. Saya pernah ketemu ada orang mabuk. Papa, saya minum mabuk supaya saya bisa lupa masalah saya. Persoalannya adalah ketika mabuknya reda, ya masalahnya muncul lagi. Nah berarti kita minum mabuk terus kan saudara, sepanjang hari, sepanjang malam. Kita minum mabuk terus, masalahnya tambah banyak bukan tambah hilang saudara. Jadi kunci utamanya adalah karena firman Tuhan mencatat bahwa kita dari awal sudah ditentukan untuk hidup bergantung pada Tuhan. Ditegaskan kembali dalam Yohanes pasal 15 itu bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hari ini jadilah orang yang sekalipun diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sekalipun punya jaminan, tapi hari ini kita perlu ambil keputusan bahwa apapun yang terjadi, saya tetap menjadikan Tuhan adalah sumber kehidupan saya. Haleluya. Saudara kasih ada satu contoh yang sederhana adalah bahwa seperti tanaman itu tidak bisa pisah dengan tanah. Kalau tanaman bilang saya tidak suka tanah, pasti mati. Atau dicabut dari tanah, pasti mati. Ikan, kalau saudara keluarkan dari air, dia juga akan pasti mati. Demikian pula kita manusia. Kalau kita dikeluarkan dari Tuhan, maka pasti akan ada kematian dalam hidup kita. Saya catat di PowerPoint saya di situ adalah bahwa ketika manusia kurang bergantung sama Tuhan, maka yang pertama adalah layu, kemudian loyo, dan kemudian mati. Saudara tahu bahwa layu loyo itu apa? Sering kasih Tuhan. Ketika saudara mulai mengelut, tidak sanggup lagi. Ketika saudara mulai merasa bahwa saudara tidak kuat lagi menghadapi tantangan. Ketika saudara mulai menyalahkan pasangan, menyalahkan keadaan hidup, itu pertanda bahwa saudara sedang layu loyo. Yang benar adalah saudara datang pada Tuhan. Dan saudara bisa berkata bahwa apapun yang terjadi, saya tetap melihat bahwa ada tanda-tanda kehidupan dalam hidup saya. Amin saudara. Itu yang pertama seni kasih Tuhan. Tapi yang kedua seni kasih Tuhan, mengapa kita perlu Tuhan? Nah karena Alkitab mencatat bahwa dia itu pemegang kunci kehidupan. Siapakah kita manusia yang ketika dihadapkan dengan masalah dan kemudian sanggup untuk membuka pintu-pintu. Banyak manusia yang ketika awalnya mungkin bisa 1-2 kali bisa. Tapi biasanya kan sampai pada satu titik di mana mereka akan mentok. Saya catat di situ adalah bahwa kadang kita hanya bisa bermimpi, berandai, berharap. Kadang bingung, kadang stres dan bahkan kadang habis akal. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk mencoba dengan cara kita dan bukan caranya Tuhan. Dengarkan ini saudara kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itulah yang mengatur kehidupan. Dialah pemegang kunci kehidupan. Jadi sudah seharusnya ketika saudara dihadapkan dengan masalah tantangan kehidupan, maka saudara minta tolong yang pegang kunci. Bapak tolong buka pintunya. Nah saudara kasih Tuhan di dalam Ayub pasal 42 sebetulnya Ayub bersaksi bagi kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Nah kalau kita lihat kehidupan Ayub dan kasih Tuhan, itu hancur lebur orang Kupang bilang saudara. Kita punya masalah itu tidak sama seperti Ayub. Dia punya masalah harta kekayaan habis, keluarganya anak-anaknya habis, kemudian istrinya juga termasuk tidak sanggup menghadapi tantangan itu dan kemudian sempat protes, kutuki Allahmu dan matilah. Jadi masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan sesamanya itu semuanya lengkap, komplit saudara. Betapa menderitanya dia ditambah lagi dengan korengan saudara, penyakit saudara. Nah artinya bahwa ketika dalam keadaan seperti itu dia bingung gimana caranya. Kenapa selama ini dia itu tidak pernah mengalami masalah itu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, dia bingung siapa yang bisa bukakan pintu bagi saya. Tapi Ayub bersaksi di dalam Ayub 40 ayat 2 itu bahwa pada akhirnya dia punya kesimpulan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kesaksian yang luar biasa. Nah saya pelajari tentang kehidupan Ayub dan kasih Tuhan. Ada dua hal yang membuat Tuhan kemudian merombak kehidupan Ayub. Yang pertama adalah di Ayub pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-5, saudara baca di Alkitab saudara.
Di situ dia mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku melihat Tuhan. Tapi hari ini mataku memandang Tuhan. Ketika masalah sudah selesai, ketika Tuhan buka pintunya, maka dia bilang sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi kenapa Tuhan rombak hidupnya? Kenapa Tuhan tutup pintu? Karena yang pertama adalah Ayub belum mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia cuma dengar dari apa kata orang. Dan puji Tuhan dia ikuti dan dia diberkati. Tapi untuk pengalaman pribadi dengan Tuhan belum ada, saudara. Sehingga Tuhan rombak kehidupan. Tapi yang kedua adalah sudah mulai ada aroma-aroma kesombongan di situ. Di dalam Ayub pasal 34 ayat ke-5. Dia merasa diri benar. Tapi kenapa Tuhan hukum saya? Dia bilang seperti itu. Jadi sering kasih Tuhan, kadang-kadang memang ada pintu-pintu yang Tuhan tutup dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan jadi orang sombong. Amin. Saudara, Tuhan buka pintu ini. Tapi kalau belum dibuka-buka Tuhan, mungkin supaya aroma kesombongan itu hilang. Tapi ada pintu yang Tuhan buka supaya kita juga tidak stres. Amin, saudara. Jadi hari ini sering kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa yang tahu buka pintu masalah kita, pintu-pintu yang tertutup di hadapan kita, pintu sakit penyakit, pintu ekonomi, pintu masalah rumah tangga, pintu masalah pekerjaan, pintu masalah jodoh, atau pintu apapun juga, Tuhan tahu caranya untuk buka. Dan dia yang pegang kuncinya, bukan yang lain. Jadi jangan pernah minta tolong lain, bukakan pintunya. Nanti kita tertipu sedang kasih Tuhan. Haleluya. Jangan minta tolong yang lain. Raja Daud sedang kasih Tuhan adalah seorang yang juga kurang haleluya. Dia anggaplah orang yang sebetulnya diurapi Tuhan menjadi raja. Tapi waktu diurapi menjadi raja ada begitu masalah banyak masalah yang Tuhan kirim. Dia harus lari ke sana kemari baru pada akhirnya dia diproses dan kemudian bisa jadi raja. Tapi kasih Tuhan sebelum jadi raja dia harus dikejar tanpa salah. Masalah demi masalah muncul dalam kehidupannya dia. Tapi kasih Tuhan luar biasanya orang ini adalah dia satu ayat yang bilang begini bahwa sekalipun semua itu diambil dari tapi jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Saya simpulkan begini, bahasakan bebas begini. Harta kekayaan ambil Tuhan, kedudukan silakan ambil, semua boleh ambil. Tapi satu yang aku minta, jangan pernah ambil rohmu dariku. Karena dia tahu bahwa ketika dia punya Tuhan, maka dia akan bukakan pintu dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud bersaksi bagi kita di dalam Mazmur tadi dan kasih Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 bahwa kita baca bersama-sama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan secara sederhana bahwa Tuhan yang pegang kunci kehidupan. Kalau punya masalah rumah tangga, suami istri, datang Tuhan, bukakan pintunya. Kalau punya masalah ekonomi, datang pada Tuhan, Tuhan, bukakan pintunya. Kalau punya masalah pekerjaan, kata Tuhan, bukakan pintunya. Kalau punya masalah apapun juga, datang kepada pemegang kunci yang sebenarnya. Minta dia untuk bukakan pintunya bagi saudara dan saya. Alkitab mencatat dalam Matius bahwa mintalah maka engkau akan menerima, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dia pemegang kunci kehidupan. Datang pada dia, jangan pernah lepas dari dia. Sebab kita percaya tidak ada jalan buntu di jalannya Tuhan. Tidak ada pintu yang tinggal tetap di hadapan Tuhan tertutup. Dia bisa buka pintu-pintu yang tertutup di hadapan orang yang minta kepada dia dengan sungguh-sungguh. Hari ini Senin kasih Tuhan, saya selesai dengan khotbah yang sederhana ini. Sekali lagi saya ingatkan, kita butuh Tuhan. Karena yang pertama, dia adalah sumber hidup kita. Kita tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin bisa kuat, tidak mungkin bisa bertahan menghadapi badai-badai kehidupan ini kalau kita lepas dari Tuhan. Sekalipun uangmu banyak, kedudukanmu hebat, tapi tanpa Tuhan engkau rapuh, engkau rawan untuk hancur. Jangan pernah lepaskan dari Tuhan. Tapi yang kedua adalah karena dia pemegang kunci kehidupan. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup di hadapan. Dia punya kuncinya. Mintalah kepada dia. Bapa yang selalu memberikan pada anak-anaknya
apa yang mereka minta. Karena itu hari ini saya kasih Tuhan, sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan, pulihkan keadaan kita, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika keadaan kita dipulihkan, maka kita sama seperti orang-orang yang bermimpi. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama, hari ini saya ajak kita untuk nyanyikan satu pujian yang sederhana, lagu lama sekali, tapi sangat memberkati. Kita nyanyi bersama-sama dan habis ini kita akan berdoa. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, di waktu susah sangat terbukti. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Bapak Ibu sering kasih Tuhan yang ada di rumah, kalau saudara punya pergumulan hidup hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan yang pertama katakan, Tuhan, Engkaulah sumberku, maka kekuatanmu akan pulih. Katakan, Tuhan, Engkaulah sumberku, maka sukacitamu akan penuh. Tuhan, Engkaulah sumberku, maka ketenangan kedamaianmu akan menjadi luar biasa. Tapi yang kedua adalah katakan, Tuhan, Engkaulah pemegang kunci kehidupanku. Buka pintu-pintu masalahku, sembuhkan sakitku, pulihkan masalah ekonomiku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan hidupku hari ini. Dan saya percaya Dia akan bertindak baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Oh, haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan melihat pintu-pintu yang terbuka di minggu ini. Datang dengan iman. Ini pasti terjadi dalam hidupmu. Hari ini Bapa berdoa bagi seluruh umatmu hari ini. Di rumah mereka masing-masing kami berdoa. Engkau pemegang kunci kehidupan. Hari ini pintu-pintu yang tertutup di hadapan mereka terbuka dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah rumah tangga dipulihkan, yang punya masalah ekonomi dipulihkan, yang punya masalah pekerjaan diberikan pekerjaan, yang punya masalah apapun juga. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membuka pintu-pintu bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, mujizat Allah terjadi, pintu terbuka, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya mulut kami penuh pujian, karena penolong kami dan Allah kami adalah pemegang kunci kehidupan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber bagi kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Senin Kesuhan, kita selesai dengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dan saudara persiapkan dan anggur saudara di rumah masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini yang akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dari rumah mereka masing-masing.
Bapa, layakan mereka dan hamba-Mu juga, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari angkat roti di tangan kananmu hari ini dan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika Engkau mati bagiku, Engkau menyerahkan hidupmu bagiku, sesungguhnya pertukaran telah terjadi. Sehingga saya yang sakit disembuhkan, saya yang miskin diperkaya, saya yang hari ini dalam keadaan terkutuk diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh yang tercabik-cabik bagi kita. Dan dia berkata bahwa oleh bilur-bilur engkau sembuh. Percayakah saudara? Mari yang percaya makan di dalam nama Yesus Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu hari ini. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat ini. Ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, itu sudah memutuskan intimidasi iblis. Karena saudara yang berdosa dibenarkan, dipulihkan, diterima sebagai putra putri kerajaan Allah. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu letakkan cawan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di hari yang luar biasa ini, kami teringat saudara-saudara kami yang ada di seluruh NTT, dari perkotaan maupun sampai kepada pelosok-pelosok desa yang hari-hari ini sedang berbenah karena dampak dari badai. Mereka yang harus kehilangan keluarga mereka, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan sukacita kepada mereka. Mereka yang harus kehilangan harta, benda, rumah dan semuanya, kami berdoa Tuhan juga menolong mereka. Dan kami berdoa untuk NTT seluruhnya Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan pulihkan keadaan kota kami, keadaan desa kami, keadaan kampung kami. Tuhan pulihkan semuanya dan kami percaya akan muncul lebih kuat lagi Nusa Tenggara Timur. Muncul dengan wajah yang lebih luar biasa lagi kota-kota kami ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati pemerintahan kami Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan kami dari pusat. Tuhan memberkati mereka supaya diberikan hikmat untuk membantu kami untuk bangkit bersama-sama. Memberkati juga para bupati, kepala desa, RT, RW, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami melepaskan salam, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Nusa Tenggara Timur sama seperti di surga. Kami percaya pemulihan terjadi, kami percaya pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan hari ini kami juga akan memulai bersama-sama minggu ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah secara luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka tabur, kami percaya benih akan tumbuh dan menghasilkan buah berlipat kali ganda bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak. Dan akhirnya kami buka minggu ini dalam mujizat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati, disertai, dilindungi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Salam, salam, salam.